Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Maulida Sahla dari kelas 9B ingin memaparkan tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, sosial, dan budaya secara logis dan sebab akibat. Bertujuan agar pembaca dapat memahami mengapa dan bagaimana proses tersebut dapat terjadi. Kemudian ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, membahas fenomena alam. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga, disusun sebab akibat atau kronologis. Yang keempat, bersifat faktual dan informatif. Apa yang dimaksud dengan faktual? Faktual adalah kata yang berisi fakta atau sebenarnya, sedangkan informatif berisi tentang informasi yang pasti ada kata faktanya. Yang kelima, menggunakan bahasa baku. Yang keenam, menggunakan istilah ilmiah. Lanjut ke struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian pembukaan yang menjelaskan ada fenomena secara umum. Yang kedua, ada deretan penjelas. Deretan penjelas adalah bagian ini yang menjelaskan secara rinci atau runtut. Yang ketiga, ada interpretasi. Bagian berupa kesimpulan penulis atau pendapat penulis. Lanjut, aku ada contohnya. Contohnya itu tentang fenomena bintang jatuh. Di paragraf pertama ini, bintang jatuh atau meteor adalah benda langit yang masuk ke dalam wilayah atmosfer bumi yang mengakibatkan terjadi gesekan permukaan meteor dengan udara dalam kecepatan tinggi. Itu termasuk pernyataan umum. Kenapa bisa pernyataan umum? Karena itu berada di awal kalimat atau pembukaan. Lanjut kedua. Ini paragraf kedua. Paragraf kedua ini termasuk deretan penjelas. Kenapa? Karena meteor adalah benda angkasa berupa pecahan batuan angkasa yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Itu termasuk penjelasan. Maka itu termasuk penjelasan deretan penjelas. Lanjut ke paragraf keempat. Paragraf keempat, selama meteor bergerak di dalam atmosfer, volumenya banyak berkurang karena habis terbakar. Itu termasuk interpretasi karena itu termasuk kesimpulan penulis atau pendapat penulis, dan itu berada di akhir atau penutup. Sekian dari presentasi saya. Selebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.